Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Novianti dengan NIM 3111884 dari kelas 3B, Prodi S1 Farmasi, Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembuatan dan evaluasi sediaan tablet. Sebelumnya juga saya memohon maaf kalau misalkan ada suara, seperti ini, karena saya posisinya sedang di asrama dan ada pembangunan, jadi mohon maaf ya sekali lagi. Langsung saja ya, di sini saya ngambil materinya itu dari jurnal tentang formulasi tablet hisap serbuk buah mangga dodol atau Mangifera indica L dengan menggunakan metode granulasi basah. Nah, teman-teman bisa lihat ya abstraknya seperti ini. Nah, sebelumnya kenapa sih gitu ngambilnya buah mangga? Kenapa nggak semangka aja? Kenapa nggak sirsak? Kenapa nggak nanas? Nah, perlu kalian ketahui bahwa salah satu jenis buah yang banyak mengandung vitamin C itu yaitu buah mangga atau Mangifera indica. Nah, vitamin C secara umum itu digunakan untuk mengobati defisiensi asam askorbat atau kekurangan vitamin C, terutama skorbut. Nah, skorbut merupakan penyakit langka yang disebabkan karena kekurangan vitamin C, yang dikaitkan dengan gangguan sintesis kolagen yang manifestasinya berupa luka yang sulit sembuh, gangguan pembentukan gigi, dan robeknya kapiler. Jadi, vitamin C itu sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan kolagen. Jadi kalau misalkan vitamin C-nya kurang, maka pembentukan kolagennya pun akan terganggu. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat dan menguji formulasi sediaan tablet hisap dari serbuk buah mangga dodol dengan metode granulasi basah. Nah, mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya, apa sih itu tablet, apa sih tablet hisap. Nah, tapi di sini saya akan mengulas sedikit bahwa takutnya lupa ya. Jadi, tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa pengisi. Itu menurut Farmakope Indonesia edisi yang keempat. Nah, yang kedua ada tablet hisap. Apa sih tablet hisap? Nah, tablet hisap itu merupakan sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang membuat tablet melarut atau hancur perlahan-lahan di dalam mulut. Pertama itu ada mesin pencetak tablet TDP1, di mana kinerjanya itu dengan cara memasukkan granul ke dalam ruang cetakan, kemudian dikempa. Nah, dikempanya itu oleh kedua gerakan dari punch atas dan punch bawah. Nah, nanti si tablet yang dihasilkannya itu ketika punch atas dan punch bawah itu dicakupkan. Terus yang kedua ada alat uji kekerasan tablet. Nah, teman-teman bisa lihat ya alatnya seperti apa. Nah, cara kerjanya itu dengan memberikan tekanan terhadap tabletnya dan mengukur pada tekanan berapa sih si tablet itu menjadi retak atau hancur. Yang ketiga ada alat uji kerapuhan tablet. Nah, bekerja dengan cara memasukkan tablet yang akan kita uji ke dalam media seperti piringan tabung, kemudian tutup dengan rapat dan pasangkan ke dalam alat pemutar. Nah, nyalakan alat pemutar, kemudian setting waktu atau kecepatan putaran sambil mengamati proses secara langsung ya. Yang keempat ya, ada alat uji waktu hancur tablet. Nah, teman-teman bisa lihat ya alatnya seperti itu. Tujuannya itu untuk proses pemecahan sediaan tablet padat menjadi granul, menjadi partikel-partikel yang kecil. Nah, selain alat yang 4 tadi ya, ada juga alat-alat yang digunakan lainnya seperti alat-alat gelas, seperti alat gelas ini apa sih? Gelas ukur, gelas beker, terus ada timbangan analit, oven, blender ya untuk penyerbukan, terus stopwatch, mistar, corong, sonde, lumpang dan alunya. Maaf tidak tertulis di sana. Terus ada ayakan mesh 14 dan 200. Dalam pembuatan tablet yang pertama itu ada mesin pencetak
tablet TDP1 di mana kinerjanya itu dengan cara memasukkan granul ke dalam ruang cetakan, kemudian dikempa. Nah, dikempanya itu oleh kedua gerakan dari punch atas dan punch bawah. Nah, nanti si tablet yang dihasilkannya itu ketika punch atas dan punch bawah itu dicakupkan. Terus yang kedua ada alat uji kekerasan tablet. Nah, teman-teman bisa lihat ya alatnya seperti apa. Nah, cara kerjanya itu dengan memberikan tekanan terhadap tabletnya dan mengukur pada tekanan berapa sih si tablet itu menjadi retak atau hancur. Yang ketiga ada alat uji kerapuhan tablet. Nah, bekerja dengan cara memasukkan tablet yang akan kita uji ke dalam media seperti piringan tabung, kemudian tutup dengan rapat dan pasangkan ke dalam alat pemutar. Nah, nyalakan alat pemutar, kemudian setting waktu atau kecepatan putaran sambil mengamati proses secara langsung ya. Yang keempat ya, ada alat uji waktu hancur tablet. Nah, teman-teman bisa lihat ya alatnya seperti itu. Tujuannya itu untuk proses pemecahan sediaan tablet padat menjadi granul, menjadi partikel-partikel yang kecil. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan tablet hisap, yang pertama itu tentunya ada serbuk buah mangga dodol, yang kedua ada manitol dan sukrosa, yang ketiga ada pewarna orange crunch, terus ada magnesium stearat, dan yang terakhir yang kelima yaitu gelatin dan asam sitrat. Pembuatan serbuk buah mangga. Nah, yang pertama buah mangga dodol itu dikupas kulitnya, kemudian dicuci dengan bersih. Terus setelah itu pisahkan antara daging buah dan bijinya. Nah, setelah diperoleh daging buah, si daging buahnya itu kemudian dicuci lagi, terus ditiriskan, terus dirajang dengan halus-halus. Setelah itu dikeringkan dengan cara dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Nah, setelah kering kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender sampai menjadi serbuk. Nah, setelah menjadi serbuk, dilakukan pengayakan dengan menggunakan mesh 200 hingga diperoleh serbuk yang halus dan seragam. Nah, ini formulasi tablet hisap serbuk buah mangga. Jadi, tablet hisap serbuk buah mangganya itu dibuat dengan memiliki bobot 250 mg dengan variasi seperti di samping ini gitu. Bisa teman-teman lihat ya. Bahwa formulasinya ada dua, ada formulasi 1 dan formulasi 2. Setiap bahannya itu ada sedikit perbedaan, misalkan pada sukrosa. Nah, sukrosa pada formulasi 1 40% dan pada formulasi 2 48%. Terus ada juga manitol, dibedakan. Manitolnya 28% pada formulasi 1 dan 20% pada formulasi 2. Nah, terus selanjutnya pembuatan granul tablet hisap serbuk buah mangga. Nah, jadi serbuk buah mangga itu dicampur dengan sukrosa, dengan manitol, dengan asam sitrat. Nah, dicampur, dimasukkan ke dalam lumpang, terus digerus hingga homogen. Nah, setelah itu tambahkan gelatin sedikit demi sedikit sambil digerus hingga membentuk granulat. Nah, setelah membentuk granulat, kemudian diayak dengan menggunakan ayakan mesh 14. Nah, setelah dilakukan pengayakan, kemudian panaskan hingga kering. Kemudian tambahkan magnesium stearat. Nah, cetak dengan menggunakan alat cetak tablet. Dengan pencetak tablet DPH TDP1. Nah, evaluasi granul. Yang pertama itu ada kadar air. Nah, kadar air, jadi granul basah itu ditimbang. Setelah ditimbang kemudian dikeringkan dalam oven hingga diperoleh bobot yang tetap. Terus yang kedua ada laju alir. Nah, di mana di dalam laju alir ini, dalam evaluasi laju alir, jadi sejumlah sampel dimasukkan ke dalam corong plowmeter dan diratakan. Nah, catat waktu yang diperlukan oleh seluruh sampel untuk mengalir melalui corong. Nah, laju alir biasanya dinyatakan dalam gram per detik. Terus yang ketiga ada sudut diam, di mana sudut diam itu semua sampel ya, si sampel itu ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam corong alir.
Nah, permukaannya diratakan, si permukaan corong alirnya itu diratakan. Nah, sambil dibiarkan mengalir dan sudut reposa, ukur sudut kecuraman bukit. Nah, terus yang ada evaluasi sediaan tablet. Nah, evaluasi sediaan tablet yang pertama itu ada uji keseragaman ukuran. Nah, keseragaman ukuran tablet itu dilakukan dengan mengukur diameter masing-masing tablet dengan menggunakan jangka sorong. Nah, menurut anonim bahwa kecuali dinyatakan diameter tabletnya itu tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Terus yang kedua ada uji keseragaman tablet. Nah, di mana uji keseragaman tablet itu sebanyak 20 tablet dari formula ditimbang dan dihitung bobot rata-ratanya. Kemudian ditimbang satu persatu. Persyaratan keseragaman bobot itu ialah tidak lebih dari 2 tablet menyimpang lebih besar dari kolom A dan tidak satupun yang menyimpang lebih besar dari kolom B. Terus yang ketiga ada uji kerapuhan tablet. Nah, uji kerapuhan tablet itu jadi sebanyak 20 tablet dibersihkan dari serbuk, kemudian ditimbang ya. Kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam alat. Nah, alat dijalankan dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Kemudian setelah itu dikeluarkan tablet, bersihkan dari debu, dan ditimbang kembali. Nah, hitung selisih berat sebelum dan sesudah perlakuan. Terus yang keempat ya ada waktu hancur. Nah, waktu hancur tablet itu waktu hancurnya itu jadi waktu larut tablet hisap menggambarkan cepat atau lambatnya tablet larut di dalam mulut. Nah, terus ada uji kesukaan ya. Jadi uji kesukaan itu di mana formula tablet hisap dicoba oleh 30 responden. Lalu si responden memberikan pendapatnya, memberikan tanggapan terhadap penampilan dari tablet, rasanya, aromanya, bentuknya. Nah, pokoknya berdasarkan selera mereka pada kuesioner. Jadi diisi pendapatnya itu melalui kuesioner yang telah tersedia. Nah, pada kesempatan ini juga si responden akan menyatakan mengenai namanya tablet hisap larut di dalam mulut. Nah, sekarang hasil dan pembahasan. Nah, dalam pembuatan serbuk buah mangga, jadi sebelum dirajang itu, kenapa sih buah mangga itu dikupas terlebih dahulu, dicuci? Nah, tujuannya itu untuk membersihkan daging buah dari sisa-sisa pengotor. Nah, sehingga si daging buahnya itu akan terlihat segar, terus higienis. Nah, terus setelah dibersihkan ya, kemudian dirajang, dihaluskan, dipotong-potong. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah dan mempercepat proses pengeringan. Nah, terus kenapa sih dilakukan pengeringan pada suhu 40 derajat Celcius? Nah, tujuannya itu untuk menurunkan kadar air yang terdapat pada buah mangga dan menjaga senyawa aktif yang tidak tahan terhadap pemanasan. Terus setelah dilakukan pemanasan kan kering tuh. Nah, setelah kering, nah tujuannya kemudian dilakukan penyerbukan, terus diayak. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan serbuk yang halus dan seragam. Jadi ukurannya itu sama. Terus ini ada pembuatan tablet hisap serbuk buah mangga. Jadi formulasi tablet hisap yang digunakan itu kan ada sukrosa. Nah, sukrosa itu sebagai bahan pengisi sekaligus pemanis. Nah, itu tuh bukan pemansi tapi pemanis. Maaf, typo. Terus ada gelatin. Nah, gelatin yang tadi pas di prosedur ditambahkan sedikit demi sedikit itu digunakan sebagai pengikat. Terus ada magnesium stearat 2% digunakan sebagai pelincir. Terus ada manitol sebagai pemanis, asam stearat untuk memberikan sensasi rasa asam. Terus pewarna orange crunch itu untuk membuat tablet hisap menjadi lebih menarik lagi.
Lebih menarik. Terus tadi kan sekarang pembahasan evaluasi granul. Nah, tadi kan evaluasi granul itu ada 3, ada kadar air, ada laju alir, terus ada sudut diam. Nah, sifat alir ya dan sudut diam itu merupakan faktor penting dalam pembuatan tablet. Nah, aliran massa tablet yang baik dapat menjamin keseragaman bobot tablet yang dihasilkan. Nah, kan ada formulasi 1 dan formulasi 2. Nah, jadi pada formulasi 1 dan 2 itu menunjukkan laju alir kurang dari 10 detik. Nah, maka granul tersebut menunjukkan dapat mengalir dengan baik dan memenuhi syarat uji alir dan sudut diam. Nah, terus dengan densitas yang lebih besar, bobot molekul akan lebih besar. Nah, sehingga akan semakin mudah untuk mengalir karena gaya gravitasinya juga lebih besar. Nah, terus di sini ada evaluasi keseragaman ukuran tablet. Nah, uji keseragaman ukuran tablet itu dilakukan untuk mempermudah nanti dalam proses pengemasan. Terus karena memiliki ukuran yang sama, ukuran yang seragam, maka proses pengemasan itu akan lebih mudah. Nah, terus gimana kalau misalkan tidak seragam? Ketidakseragaman tablet itu bisa dipengaruhi oleh volume dan tekanan pada waktu pencetakan tablet. Nah, bisa dilihat ya di sini diameter, tebalnya, terus tebal atau diameter dari formula 1 dan formula 2. Nah, hasil pemeriksaan pada tablet ya, pada formulasi 1 dan 2 menunjukkan bahwa tablet itu memiliki diameter tidak lebih dari 1/3 tablet. Nah, laju alir, homogenitas campuran, dan kestabilan punch menyebabkan ukuran tablet menjadi seragam. Terus ada uji keseragaman bobot. Nah, uji keseragaman bobot itu merupakan uji fisik tablet untuk melihat tablet yang dihasilkan memiliki kesamaan bobot atau terjadi penyimpangan bobot yang tidak sesuai dengan standar. Nah, dari data yang diperoleh, bobot rata-rata tablet hisap yaitu 244,3 mg dengan nilai keseragaman bobot semua tablet kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi tablet hisap memenuhi persyaratan keseragaman bobot, yaitu tidak lebih dari 2 tablet. Nah, terus ada uji kerapuhan tablet. Nah, uji kerapuhan tablet pada formulasi 1 0,43%. Terus pada formulasi 2 0,15%. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, formulasi tablet hisap itu menunjukkan hasil yang memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 4% kehilangan bobot dalam pengujian. Tablet kunyah yang tidak terlalu rapuh akan menghasilkan tablet kunyah yang baik karena apabila harga persentase kerapuhan semakin besar, maka semakin besar pula massa tablet yang hilang, sehingga zat aktif dalam tablet akan berkurang. Nah, terus pada formulasi 1 memiliki nilai kerapuhan yang lebih besar ya daripada pada formulasi kedua, di mana formulasi 1 kerapuhannya itu 0,43% dan pada formulasi kedua 0,15%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa formulasi 2 memiliki kekompakan dalam pelekatan granul sehingga tidak mudah rusak akibat perlakuan pengujian ya. Jadi ketika ada suatu guncangan, nah si tablet formulasi 2 mah tidak mudah rusak. Nah, sedangkan pada formulasi kedua memiliki nilai kerapuhan yang cukup besar sehingga mudah rusak. Terus nah, ini uji waktu hancur, di mana formulasi 1 waktu hancurnya itu 10 menit 38 detik. Formulasi 2, 8 menit 34 detik. Nah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tablet hisap telah memberikan waktu hancur sesuai persyaratan, yaitu kurang dari 30 menit.
Formulasi 1 mempunyai waktu hancur yang lebih lama dibandingkan dengan formulasi yang kedua. Nah, terus ini ada uji kesukaan ya, bisa dilihat grafiknya. Nah, jadi uji kesukaan dan uji waktu larut itu dilakukan terhadap 20 responden dengan penyebaran kuesioner. Jadi responden itu diminta pendapat ya mengenai bagaimana bentuk tabletnya, apakah mereka suka, terus gimana rasanya, gimana baunya. Terus nanti juga responden akan diminta untuk memberikan pendapat berapa lama sih si tablet hisap itu larut di dalam mulut. Nah, seperti itu. Terus nah, jadi kesimpulannya, serbuk buah mangga dodol dapat diformulasikan ke dalam tablet hisap serbuk dengan menggunakan metode granulasi basah. Nah, pengujian tablet hisap serbuk buah mangga dodol meliputi uji keseragaman bobot, uji kekerasan, uji kerapuhan, uji kesukaan, dan waktu larut ya. Nah, hasil uji kadar air dan kekerasan pada tablet hisap menunjukkan tidak memenuhi persyaratan, sedangkan uji keseragaman bobot, uji kerapuhan, dan uji waktu larut memenuhi persyaratan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan tablet hisap serbuk buah mangga dodol belum memenuhi persyaratan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kurang dan lebihnya. Pasti banyak kurangnya, mohon maaf. Karena saya masih dalam tahap belajar, jadi mohon kritik dan sarannya, apa kekurangannya, agar nanti kalau misalkan ada tugas seperti ini bisa saya perbaiki. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.